Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak masih bersama Bapak Alam Bonar Harap SPD MSI akan menjelaskan materi pertama, khususnya untuk kelas 10 akuntansi, yaitu tentang materi pelajaran Mayop Accounting. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk pertemuan pertama, Bapak akan membahas yang namanya dasar-dasar Mayop Accounting. Jadi kepada anak-anak kami, sebelum Bapak memulai presentase ataupun penjelasan Bapak tentang dasar Mayop Accounting, kami harapkan untuk menyimak dan mendengar dan memahaminya. Bagaimana sih proses dari dasar-dasar Mayop Accounting ini? Karena kalau tidak mengerti dari awal sampai dengan akhirnya, itu nanti tidak akan kita bisa aplikasikan di dalam praktisinya di aplikasi Mayop Accountingnya. Nah, oleh sebab itu, mana tahu ada yang tidak mengerti ataupun kurang jelas, kami harapkan anak-anak kami bisa bertanya setelah penjelasan Bapak mengenai tentang dasar Mayop Accounting. Nah, silakan nanti pertanyaannya dibuat di dalam kolom komentar. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas ataupun ingin bertanya lebih lanjut lagi, silakan dibuat di kolom komentar. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang dasar Mayop Accounting. Yang pertama, kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan Mayop Accounting ini. Nah, Mayop Accounting merupakan produk dari Mayop 5 yang merupakan salah satu software akuntansi unggulan untuk bisnis skala kecil yang menyediakan sistem pelaporan keuangan. Kemampuan menganalisis kinerja perusahaan, penganggaran lainnya yang merupakan keharusan dalam menjalankan keseluruhan bisnisnya. Jadi, Mayop ini merupakan ada beberapa keunggulan dibandingkan software jenis yang lainnya. Di antaranya yang pertama, kita menggunakan Mayop Accounting ini, yang pertama adalah gunanya yang pertama adalah mudah digunakan, user friendly ataupun mudah digunakan, mudah dimengerti dan dioperasikan serta diterapkan pada berbagai jenis usaha. Yang kedua, mampu menyajikan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat kapanpun diperlukan. Yang ketiga, yaitu mampu menampilkan data secara cepat dan mudah. Yang keempat, tersedia sistem keamanan yang handal. Yang kelima, laporan keuangan dapat diaktifkan dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, bahkan disimpan dalam bentuk PDF ataupun maupun teks file yang lain. Yang keenam, mampu menampilkan laporan keuangan komparasi baik secara laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, maupun penjualan dengan data historis bulan lalu ataupun tahun sebelumnya. Jadi itulah yang disebut dengan Mayop Accounting. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi apa sih yang disebut dengan Mayop Accounting ini. Jadi untuk pengenalan Mayop Accounting ini merupakan suatu produk yang sangat berguna bagi para akuntan untuk supaya lebih mempermudah pekerjaannya dan lebih fleksibel dan praktis, sehingga dari segi manual mungkin banyak lagi kekurangan atau kelemahan-kelemahan kalau kita membuat laporan keuangan secara manual. Dan kalau kita membuat secara sistematis atau komputerisasi, pekerjaan kita lebih ringan, lebih simpel dan praktisi, dan lebih efektif dan efisien. Nah, lanjut. Nah, di sini akan saya jelaskan apa sih Pak yang disebut dengan Mayop Accounting tadi. Jadi, Mayop ini singkatan dari Mind Your Own Business. Jadi singkatan makanya disebut dengan namanya Mayop. Mayop itu adalah Mind Your Own Business. Nanti saya jelaskan apa sih Mind Your Own Business. Istilahnya Mayop Accounting software ini berasal dari negara Australia. Jadi negara Australia ini sangat banyak dari Australia lulusan accounting yang sangat berkompeten, sehingga dari segi perusahaan atau usaha sendiri memerlukan namanya jasa accounting. Kalau kita kaitkan apalagi teknologi semakin maju, jadi negara Australia sudah
menerbitkan sebuah aplikasi, apalagi untuk dunia pendidikan bagi anak-anak kami, siswa-siswa kami, untuk selalu menggunakan teknologi dalam pengembangan dunia pendidikan, kan apalagi namanya di bidang akuntansi. Nah, versi pertama ataupun versi terakhir yang dibuat pertama kali yaitu versi 17 di tahun 2005 dan versi 17 di tahun 2007. Jadi mind your own business. Mind itu adalah bagaimana mindset kita membangun bisnis kita lebih praktis, lebih mudah, dan lebih efisien, sehingga kita dapat memberikan laporan kepada pihak perusahaan supaya perusahaan itu lebih bisa mengambil keputusan kebijakan bagaimana sih perusahaannya untuk kedepannya, dilihat dari segi laporan keuangannya masing-masing. Lanjut. Nah, Mayop Accounting adalah yang saya sebutkan tadi, mind your own business. Jadi kalau nanti ditanya apa sih Mayop, mind your own business. Jadi Mayop Accounting Software adalah program komputer yang dibuat membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan. Jadi gunanya adanya Mayop Accounting Software ini adalah mempermudah ataupun membantu para pekerja atau seorang akuntan dalam membuat laporan di sebuah perusahaan. Ya, apalagi laporan keuangan sudah jelas, kalau kita ketahui secara manualnya sudah ribet, bagaimana kita membuat sebuah solusi dan cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan aplikasi Mayop Accounting. Nah, kita jelaskan siklus akuntansi. Di mana siklus akuntansi? Nah, sebelum kita pelajari, setelah kamu tahu apa yang disebut dengan Mayop Accounting, ya, yaitu fungsinya dan tujuannya adalah untuk mempermudah. Nah, walaupun Anda sudah tahu apa itu Mayop, ada satu yang harus Anda pahami dulu. Yang pertama, Anda harus tahu bagaimana sih sistematika ataupun yang disebut dengan pembelajaran yang ada di dalam akuntansi. Kalau Anda tidak paham akuntansi, bagaimana Anda menjalankan Mayop? Artinya, Anda paham dulu bagaimana tentang akuntansi tersebut, ya, baru Anda bisa mengaplikasikan akuntansi itu ke dalam aplikasi Mayop. Nah, di mana kalau kita bahas akuntansi secara sederhana, bahwa akuntansi merupakan sebuah ilmu seni mencatat, mengklasifikasikan, menguraikan, dan membuat sebuah laporan yang berbentuk hasil laporan keuangan yang tujuannya adalah supaya perusahaan bisa mengambil keputusan dan kebijakan bagi perusahaannya tersebut. Sehingga ada 4 yang harus Anda ketahui di dalam akuntansi, yaitu dari segi fungsinya adalah 4. Yang pertama adalah mencatat, ya. Mencatat apa, Pak? Mencatat bukti transaksi. Yang kedua adalah menguraikan transaksi tersebut. Jenis transaksinya apa, jumlah transaksinya berapa, satuan harganya berapa, itu harus diuraikan. Yang ketiga adalah mengelompokkan. Mengelompokkan itu seluruh transaksi yang sudah ada kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jadi sehingga kita dari awal, dari mencatat, menguraikan, mengelompokkan, sehingga dari hasil yang 3 ini baru kita bisa mengambil hasil dari seluruh laporan-laporan kita menjadi sebuah transaksi yang sangat detail, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, di mana nanti kita akan jelaskan. Dibuatlah dari fungsi akuntansi itu yang 4 tadi, mencatat, menguraikan, dan mengelompokkan serta membuat sebuah hasil laporan, yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga dari fungsi ini diambil tujuannya apa? Supaya tadi untuk mengambil keputusan dan kebijakan terhadap bidang perusahaan tersebut, ya, dalam bentuk dilihat dari segi keuangannya. Nah, dari 4 fungsi yang tadi, dibuatlah sebuah bagan yang disebut dengan proses bagaimana alur dari akuntansi tersebut, yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu kalau dari segi kata, siklus itu adalah perputaran. Jadi perputaran ini adalah alur bagaimana awal sampai dengan akhirnya ini kembali ke awalnya lagi, sehingga hasil dari itu tersebut bisa berjalan secara normal dan stabil. Artinya
sistem dari siklus akuntansi ini adalah sistem sistematis, yaitu sistem berurutan. Jadi tidak bisa dipisah pisah dari awal dulu, dari tengah dulu ke awal, tidak. Dia dari awal sampai dengan akhir. Jadi Anda harus paham dulu bagaimana sih siklus akuntansi tersebut, alur dan prosesnya untuk menjadikan sebuah laporan keuangan yang disebut dengan akuntansi ataupun laporan keuangan akuntansi. Yang pertama yaitu neraca saldo awal periode. Nanti Bapak akan bahas, sebetulnya ini ada bahasan di materi mata pelajaran akuntansi dasarnya. Tetapi untuk lebih sederhananya saya Bapak jelaskan, siklus akuntansi dimulai dari untuk membangun usaha harus ada namanya neraca saldo awal periode. Seharusnya harus ada itu. Kenapa? Karena untuk membangun usaha harus ada namanya modal. Kalau ada nggak modal, harus ada harta lancar dan aktiva tetapnya, begitu juga hutang dan sebagainya. Dan rumus akuntansi itu tidak jauh beda dengan aktiva, sama dengan hutang ditambah modal. Itu harus dengan seimbang. Makanya ada hukum balancing, yaitu hukum balance. Harta ataupun aktiva harus sama dengan pasifanya, yaitu harta biaya ditambah harta sama dengan hutang ditambah modal dan pendapatan. Nah, itu akan menjadi dari rumus akuntansi itu, biaya ditambah harta sama dengan hutang ditambah modal tambah pendapatan, itu menjadi neraca saldo awal periodenya ataupun disebut dengan trial balance, yaitu harta, hutang dan modal yang disebut dengan trial balance ataupun neraca. Nah, di dalam neraca itu ada namanya bukti-bukti transaksi. Ya, bukti transaksi ini ada dua, ya, ada dua jenis. Yang pertama itu yang jenis pertama faktur, nota, ya, faktur pajak, bond dan sebagainya, itu adalah sebagai bukti transaksi. Yang kedua ada namanya kwitansi. Apa sih Pak bedanya faktur dengan kwitansi? Kalau faktur itu adalah sebagai uraian dari bukti-bukti transaksi, tapi belum tentu itu menjadi pembayaran bukti transaksi yang sah. Sedangkan kwitansi adalah bukti transaksi yang pembayarannya sudah sah, artinya sudah ada, istilahnya kalau dia dagang sudah ada transaksi jual beli. Sudah, itu bedanya. Kalau di kwitansi sudah tertera berapa bilangan jumlah nilainya, ya, berapa jumlah nilainya dan berapa dan sudah ditandatangani oleh pihak transaksi, sudah ada transaksi antara si penjual dan si pembeli. Begitu juga kalau faktur, nota, faktur pajak dan sebagainya, ya. Jadi bukti-bukti transaksi ini, dari bukti transaksi inilah muncul ke jurnal transaksi. Nah, disebut dengan jurnal transaksi. Bukti-bukti ini dicatat. Nah, disitulah pertama sekali muncul fungsi akuntansi yang 4 tadi: mencatat, menguraikan, mengelompokkan, dan melaporkan. Nah, yang pertama adalah mencatat. Mencatat apa? Mencatat bukti transaksi tadi ke dalam bentuk apa? Yaitu jurnal. Jurnal ini adalah pencatatan pertama sekali dalam laporan keuangan. Yaitu jurnal ini dibagi dua, ataupun disebut dengan jurnal umum. Kalau bahasa akuntansinya general journal. Yang kedua lah jurnal khusus ataupun special journal. Jadi bukti-bukti transaksi itu dibuat dalam satu konsep, yaitu dalam sebuah laporan ataupun dicatat dalam sekian lembar ataupun di dalam bentuk secara umum, secara acak. Jadi beberapa nanti laporan-laporan keuangan itu termasuk kita catat sesuai dengan berapa jumlah transaksinya. Jadi dari jurnal-jurnal ini, jurnal umum, jurnal khusus. Karena jurnal umum nanti akan masuk ke perusahaan jasa. Nanti jurnal khusus nanti spesialnya untuk ke perusahaan dagang. Nah, di mana di jurnal khusus ini nanti kalau di dagang ada 4, yaitu jurnal penjualan. Kalau sudah ada jurnal penjualan, ada penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Itu nanti kita bahas. Begitu juga sampai dengan setelah jurnal transaksi umum yang tadi akan dipilah-pilah lagi atau dipisahkan ke dalam buku besar atau disebut dengan general ledger. Nah, buku besar ini akan dimasukkan transaksi-transaksi yang sejenis yang diambil dari jurnal tadi. Baru nanti ada lagi namanya buku besar pembantu yang disebut dengan sub ledger ataupun buku pembantu piutang dan pembantu hutang. Nah, dari buku besar itu maka masuklah ke neraca saldo ataupun trial balance.
dan trial balance ini, maka masuklah jurnal penyesuaian ataupun adjustment. Adjustment ini adalah penyesuaian apabila ada kesalahan ataupun kehilapan dalam transaksi-transaksi yang kita buat mulai dari jurnal umum, buku besar sampai dengan neraca saldo, kita sesuaikan berapa masih ada kekurangan atau kesalahan atau sisanya. Baru nanti kita buat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo, jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo sistematis, maka akan dibuat ke dalam worksheet ataupun neraca lajur. Kenapa? Supaya memperingkas dari semua laporan-laporan kita secara sistematis yang tadi, secara berurutan. Selanjutnya, neraca lajur inilah menjadi kunci utama ketika kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, setelah kita buat laporan itu, maka kita akan melakukan jurnal kembali, yaitu jurnal penutup. Jadi setelah kita buat laporan keuangan, kita buat lagi jurnal penutup apa-apa saja yang ditutup nanti. Itu diambil nanti, kalau jurnal penutup hanya diambil dari jurnal laba rugi. Selanjutnya masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita tutup, baru kita buat neraca saldo setelah penutupan, baru kita jurnal penyesuaian kembali, adjustment lagi, supaya tidak ada kesalahan ketika kita mengambil keputusan akhir dalam membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena ini adalah neraca saldo setelah penutupan ini, setelah disesuaikan, ini menjadi patokan untuk membuat neraca saldo pada awal periodenya kembali. Maka inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Selanjutnya, pengenalan MyYob Accounting tadi adalah mempermudah para akuntan dalam membuat laporan keuangan. Bapak sudah jelaskan tadi mengenai pengenalan MyYob tersebut. Mind your our business, yaitu bagaimana mindset kita membangun perusahaan kita supaya lebih simple, praktisi, efisien, efektif, sehingga perusahaan itu lebih maju. Nah, masuk kita ke dalam aplikasi MyYob-nya. Setelah Bapak jelaskan mengenai sedikit tentang akuntansi tersebut. Nah, di dalam MyYob kita harus kita buat data akun. Data akun itu nanti sebelum kita masuk aplikasi MyYob, kita harus melalui pendaftaran dulu atau create account. Create account ini kita bangun dulu. Kalau kita seorang pengusaha, kita buat dulu bagian akun untuk perusahaan kita sendiri. Jadi nanti ada namanya, setelah kita daftar nama perusahaan kita, maka kita di dalam MyYob itu ada namanya data akun, car file, inventory, purchase, sales, banking, jurnal umum, dan laporannya sebagainya. Nanti Bapak akan jelaskan secara rinci. Nah, memulai program MyYob. Nah, kalau biasanya dulu apabila nanti memulai programnya MyYob, sekarang sudah kalau kita menggunakan sistem DOS dulu, kita harus membuat programnya dulu, baru kita ambil MyYob Accounting tersebut, sehingga agak sulit dulu kalau kita menggunakan sistem DOS. Tapi kalau sekarang sudah mudah, kita tinggal double klik, kita langsung mendapatkan yang namanya aplikasi MyYob Accounting. Nah, yang pertama klik tombol start ataupun langsung ke desktop langsung, kita pilih yang namanya program MyYob Accounting, yaitu kalau umpamanya tidak ada di desktop MyYob Accounting-nya, silakan klik tombol start, pilih all program, dan cari yang namanya aplikasi MyYob Accounting. Tapi kalau sudah ada di desktop, silakan tinggal double klik saja. Lanjut. Nah, setelah Anda mengklik double klik dari MyYob Accounting ini, maka kita harus mengaktifkan dulu yang namanya file data kita. Yang pertama, aktifkan program aplikasi MyYob, maka akan tampil kontak dialog sebagai berikut. Nanti setelah kita double klik aplikasi MyYob-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, jadi setelah kita buat nanti, setelah tampil dari MyYob Accounting ini, maka akan muncul ada Open, Create, Explorer, What's New, dan Exit. Kalau Open, nah Bapak jelaskan, Open itu adalah membuka file yang sudah kita buat ataupun sudah dikerjakan, berarti sudah pernah dilakukan.
ya. Kalau create artinya adalah membuat yang baru. A new company file artinya kita membuat file yang baru. Jadi setiap membuat akuntansi yang baru, pelaporan yang baru, kita harus create. Jadi kalau umpamanya membuka file yang sudah ada, kita klik open-nya. Selanjutnya explore. Jadi explore ini adalah bagaimana menyangkut dari kita mengambil dari data yang sudah kita buat dari aplikasi lain, umpamanya dari Excel atau apa sebagainya. Ataupun what's new. Kalau what's new ini adalah khusus dari program dari NIOP itu sendiri, apakah kita mau mengupdate ataupun menaikkan versinya, karena versi yang kita gunakan nanti akan kita gunakan adalah accounting versi MIOP Accounting versi 17, dan exit yaitu kalau apabila kita sudah selesai kita mengembalikannya atau keluar dari MIOP Accounting itu. Selanjutnya, nah setelah kita mengetahui apa tadi file yang tadi open, create, explore, what's new, dan exit, maka kita akan klik create, karena create itu adalah pertama sekali kita membuka aplikasi MIOP ini. Artinya kita membuat data nama file perusahaan yang baru. Lanjut, setelah itu kita klik tombol create new company file. Artinya yang nomor 2 ini kita akan diperintahkan dari MIOP Accounting itu untuk membuat data perusahaan kita. Jadi kita klik tombol create new company file dari jenis startup, maka akan muncul tampilan kotak jelas berikut. Jadi kita ikuti instruksi dari MIOP itu setelah kita klik yang tadi create. Nah, muncul setelah kita klik create, maka muncul adalah tampilan seperti ini. Introduction, di situ ada introduction, company information, accounting information, account list, company file, dan conclusion. Jadi ada 6 langkah yang harus kita buat untuk membuat data file kita. Setelah itu ya klik next ya. Setelah itu nomor 3 kita langsung klik next saja. Nah, baru kita masuk company information. Company information ini adalah membuat data pengenal perusahaan kita. Yang pertama yaitu ya, di situ ada company name. Company name itu adalah kita buat nama perusahaan kita. Yang kedua, Federal Tax ID. Kita membuat NPWP, kalau ada kita perusahaan kita punya NPWP, kita buat di situ. Baru address, alamatnya, phone number, nomor telepon dari perusahaan itu, fax numbernya, atau kalau ada punya fax apa ya perusahaannya, kita buat faxnya, dan email addressnya. Kita buat alamat email perusahaan itu. Apabila ada umpamanya informasi mengenai pihak luar ingin mengetahui perusahaan kita, kita sudah bisa mengenal dari data perusahaan itu. Selanjutnya kita klik, setelah selesai kita isi semua company file, federal tax, address, phone number, fax number, email address. Nah, baru kita klik next. Nah, yang keenam ya, masukkan isian tahun laporan keuangan. Nah, tampilan yang seperti ini adalah kita harus memasukkan isi tahun laporan keuangan atau current financial years, bulan tutup buka tahunnya, last month of financial years. Bukan pembukaan setiap tahun, dan jumlah bulan dalam satu tahun periode itu ada perusahaan itu membuat 1 tahun ataupun 1 tahun 1 bulan ya, ataupun per bulan ya. Jadi nanti kita buat kalau umpamanya di pada saat ini tahun 2020, maka current fiscal year-nya itu tahun 2020. Itu secara otomatis aplikasi MIOP akan membaca tahun berapa yang ada di dalam komputer kita sendiri. Jadi nanti kita harus ubah, kita setting tanggal dari komputer yang sudah tertera di komputer secara otomatis. Jadi apabila nanti ada tahun di aplikasi MIOP itu 2008, berarti tanggal yang ada di dalam komputer kita masih salah. Jadi kita harus sesuai dengan tahun pembuatan laporan keuangannya. Baru ada setelah kita buat tahun umpamanya tahun 2008 di dalam tampilan saya, itu nanti kita buat tahun 2020. Selanjutnya last month of fiscal year, yaitu bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Ya. Yang kedua comparison month, yaitu Januari. Jadi mulai dari itu bulan pertama. Jadi bulan kalau di dalam bahasa Inggris dia harus terakhir ya. Comparison month-nya dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Number accounting period artinya kita membuat laporan keuangannya
penutup laporannya sampai bulan berapa? Bulan 12. Dan kalau kita klik 12-nya di number of accounting phrase-nya, periodenya, itu nanti ada 12 dan 30. Jadi itu ada 13 dan bulan sampai setahun dan satu tahun 1 bulan. Tergantung kita membuat laporan keuangan kita kapan kita tutup, apakah di bulan 1 akhir tahunnya atau di bulan 12-nya pas pada tahun berakhirnya. Setelah itu kita sudah buat, baru kita klik next. Selanjutnya, nah setelah itu baru kita pilih yang namanya setelah kita membuat accounting information-nya, maka kita akan disuruh menggunakan account list-nya. Yang pertama di situ ada tiga kolom, yaitu yang pertama select the option the most page you need. Artinya pilih salah satu di antara yang kita butuhkan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Premier Accounting. Jadi kita disuruh memilih satu provided, ya, satu langkah yang harus kita buat yang untuk melaksanakan yang namanya Mayop Accounting ini. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accounting after I'm done creating my company file. Artinya yang nomor 2 ini adalah kita harus mengimport data. Import data ini kalau umpamanya kita sudah membuat akun list pada aplikasi lain, contohnya di Notepad ataupun di Microsoft Excel, kita langsung import. Jadi kita pilih nomor 2, ya. Yang ketiga, I would like to building my own account list what I began using Mayop Premier. Artinya saya akan ingin pertama sekali, ya, ingin membuka Mayop ini secara umum, ya. Berarti kita nanti akan pilih yang barisan nomor 3. I would like to build my own account list once I begin using Mayop Premier. Artinya saya akan pertama sekali membuka, karena ini pertama sekali kita menggunakannya, kita pilih nomor 3. Habis itu kita pilih nomor 3, baru kita klik next. Nah, setelah itu, jadi kita disuruh nanti mengklasifikasikan industri jenis perusahaan kita. Apakah kita nanti service ataupun nanti manufacturing, service ini jasa atau dagang. Nanti kita buat, nanti Anda pilih yang namanya service dahulu. Kita menggunakan akuntansi jasanya dulu. Baru select your account list sebagai berikut, pilih arah panah service, baru pilih accounting firm. Artinya perusahaan kita, ya. Selanjutnya baru kita klik next. Nah, setelah itu setelah kita buat tadi company informasi data perusahaan kita, setelah itu membuat data tahun perusahaan kita, baru kita buat jenis perusahaan kita apa, baru data kita itu disimpan dalam bentuk file data, sehingga nanti untuk penyimpanan datanya secara otomatis nanti akan tersimpan di mana kita buat tempat penyimpanannya. Habis itu, karena di sini masih di C, maka kita nanti akan buat simpan di D untuk penyimpanan datanya. Jika klik change, nanti akan secara otomatis akan dipindahkan, kita pilih di D, baru itu habis itu kita save, baru setelah save dia akan berubah di mana letak tempat penyimpanan kita. Habis itu kita klik next. Nah, seperti ini tadi, kita klik next, change tadi, maka akan ditentukan kita buat lokasi penyimpanannya di mana, ya. Baru kita buat foldernya masing-masing sesuai dengan nama perusahaannya, baru kita save. Habis setelah save, baru kita klik next yang tadi, maka akan muncul yang namanya di sini. Di sini ada namanya congratulations, thank you for becoming a Mayop customers. Ya, artinya selamat, Anda berhasil, Anda bisa menjadi pemakai dalam aplikasi Mayop ini. Jadi nanti sebelum kita memulai, maka kita harus klik yang namanya ada 2 bagian, setup assistant dan comment center. Jadi kita kalau setup assistant kita harus mengatur lagi bagian-bagian yang harus kita masukkan ke dalam Mayop. Sedangkan comment center, kita hanya langsung begin klik comment center if you want to jump right in and begin entering transactions. Artinya kita langsung kalau kita comment center, kita klik comment center, kita harus langsung memasukkan transaksinya. Setelah kita pilih comment center, baru kita kan. Maka muncullah tampilan Mayop Premier dengan data akuntansi seperti ini. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini.
maka kita muncul ke akun menu accounting Mayop accountingnya, di mana nanti ada 6 menu yang harus kita pelajari, yaitu tentang account, 2 banking, 3 sales, 4 purchase, 5 inventory, dan ke-6 card file. Dan ini setiap menu ada bagiannya masing-masing. Nanti kita akan jelaskan. Di mana bagian atas, ya, di situ ada namanya title bar, yaitu tentang judul barnya apa, transaksi apa. Yang kedua, di bagian kedua ada control menu account. Jadi ada 6 menu dalam Mayop accounting. Accounting, account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Yang selanjutnya di atas ada minimize, maximize, dan close. Jadi itu fungsi dari aplikasi. Minimize itu memperkecil dari ukuran dari aplikasi ini, sedangkan maximize memperbesarnya, dan close itu untuk menutup transaksinya. Dan yang di bawah ada namanya yang di bawah ini adalah command center window. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam tengahnya. Sedangkan yang di bawah command panel, artinya di dalam aplikasi ini kita akan membuat aplikasi funnel-funnel apa yang harus kita buat, apa report-reportnya dalam di bawah ini. Ada to-do list, find transactions, dan analysis, ya. Itulah dan selanjutnya. Ya, itulah pengenalan tentang Mayop accounting dan bagaimana alur dari proses dari pembuatan data nama perusahaan dan membuat awal dari penggunaan Mayop accounting tersebut. Jadi mana tahu ada yang kurang jelas sebelum kita praktisi nanti ke dalam Mayop accounting itu, silakan apabila ada penjelasan Bapak yang kurang jelas ataupun yang masih ragu, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti Bapak akan komen ya apa-apa saja, dan nanti akan Bapak jawab dan Bapak jelaskan secara rinci. Nah, mungkin itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.